Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rahman Effendi atau Abah aja teman-teman. Oke, untuk video kali ini saya ingin membagikan informasi khasiat dan kegunaan dari sauna tradisional yang ternyata jarang-jarang teman ketahui khasiat dari sauna tradisional ini, atau kalau bahasa Dayak saya di daerah Kateng disebut juga dengan batimuh kalau bahasa Bakumpainya. Kalau untuk bahasa Kalsel, batimung Kalimantan Selatan. Kalau tidak salah, kalau dari daerah bahasa Kalbar itu teman-teman menyebutnya dengan batang gas. Nah, kalau untuk bahasa umumnya disebut juga bahasa sauna tradisional teman-teman. Oke, di sini juga saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yaitu rempah-rempah untuk membuat sauna tradisional tersebut ya teman-teman ya. Ternyata itu kendalanya untuk mengolah sauna tradisional ini ialah di ininya teman-teman, di rempah. Kadang-kadang teman-teman bingung saya harus menggunakan apa. Nah, di sini akan saya kupas tuntas, akan dibongkar tuntas kepada teman-teman untuk masalah rempahnya itu apa-apa saja, dan itu di luar dugaan teman-teman. Ada sesuatu rempah yang benar-benar di luar akal sehat, tapi benar-benar pernah terjadi dan sudah pernah digunakan oleh paman saya. Nah, seperti itu dia teman-teman ya. Oke, sebelum saya menyampaikan, memperlihatkan caranya, cara prakteknya, dan menyampaikan apa saja rempahnya dan khasiatnya, ada baiknya selalu teman-teman mendukung channel ini dengan cara di subscribe, di like, dan silahkan dibagikan, karena mana tahu tidak berguna sekarang bisa berguna di kemudian hari. Nah, begitu harapannya teman-teman ya. Oke, di samping saya sudah saya siapkan salah satu panci ya, dimana di sini rempahnya yang sangat sederhana. Kalau saya hari ini mencoba memakai rempah yaitu dari akar bajakah kalalawit yang sudah dikeringkan, dan saya kombinasikan dengan daun pandan atau disebut juga kalau di tempat saya ini ialah daun pudak teman-teman. Nah, ini dia nih daun pudak nih. Nah, ini dia nih yang ini bajakah kalalawit. Nah, oke. Jadi di sini saya hanya menggunakan dua rempah ini. Jadi kalau untuk fungsi dan khasiatnya ya teman-teman ya. Oke, nanti sambil menunggu ini mendidih saya akan menyampaikan kepada teman-teman ya. Kita hidupkan dulu teman-teman. Dengan catatan untuk merebus untuk bahan sauna itu harus ditutup teman-teman pancinya ya. Jadi ini tidak harus berapa menit, yang penting dia sudah mendidih, maka bisa kita gunakan untuk sauna tradisional. Oke teman-teman, jadi bahan untuk menggunakan sauna tradisional itu ialah sangat mudah teman-teman. Teman-teman bisa mengambil dari rempah-rempah atau pucuk-pucuk daun yang ada di seputaran teman-teman. Contoh, udah pakai serai bisa, dibuat lengkuas bisa. Habis itu misalkannya ada pucuk memucuk itu bisa, yang teman-teman anggap pucuk sirih ya. Pucuk daun jeruk, nah itu bisa. Misalkannya ada pucuk akar kuning silahkan, misalkannya ada pucuk akar laban silahkan, misalkannya ada pucuk sungkai silahkan, atau pucuk bajakah silahkan teman-teman gunakan. Karena pada dasarnya semua tujuan dari herbal tersebut ialah untuk membasmi sel-sel jahat, bakteri-bakteri jahat, dan virus-virus jahat yang ada di dalam tubuh kita ya teman-teman ya. Nah, itu adalah rempah yang teman-teman bisa gunakan untuk melakukan mandi sauna tradisional. Itu adalah rempah pertamanya tadi. Teman-teman bisa menggunakan serai wangi, lengkuas, habis itu daun pandan itu tadi digabung-gabung teman-teman. Kalau ada daun sirih, buat daun sirih. Kalau ada pucuk dari jeruk nipis, kasih pucuk jeruk nipis. Nah, seperti itu dia teman-teman ya, supaya teman-teman tidak bingung untuk rempahnya. Misalkannya ada pucuk lain, pucuk akar kuning, pucuk laban, pucuk sungkai, ataupun pucuk tumbuh-tumbuhan yang teman-teman anggap baik sebagai antiseptik, sebagai pembasmi bakteri jahat, virus jahat. Teman-teman sebenarnya untuk sauna tradisional bisa
membuatnya ke dalam panci yang ingin teman-teman gunakan sebagai sauna tradisional. Nah, seperti itu dia teman-teman. Jadi supaya teman-teman tidak bingung untuk rempahnya tadi. Nah, misalkan teman-teman di rumah ada bajakah yang baik. Untuk bajakah yang baik itu kalau menurut saya, ini pendapat saya ya, ialah dari bajakah kalalawit karena dia sangat berguna, sangat baik untuk kulit. Nah, seperti itu. Oke, itu adalah rempah pertama tadi ya. Rempah kedua teman-teman, saya yakin di luar dugaan teman-teman semua yang memang pernah terjadi, dan alhamdulillah rempah ini memang sangat baik. Ini sebenarnya bukan dari tumbuh-tumbuhan teman-teman, melainkan dari alam, yaitu dari batu. Nah, teman-teman mungkin tidak percaya kalau informasinya adalah dari batu hidup. Jadi kan di hutan itu atau di pinggir-pinggir jalan itu biasanya ada batu-batu bulat kan teman-temannya, batu-batu bulat itu tuh. Nah, caranya teman-teman silahkan memanggang batu-batu tersebut di atas kompor kah. Teman-teman buatkan tempat tersendiri untuk memanggang batu tersebut atau dibakar ya teman-temannya. Setelah itu batu tersebut teman-teman silahkan siapkan tempat panci yang sudah ada air dinginnya. Nah, seperti itu dia teman-teman, yang sudah disiapkan ada air dinginnya, jadi tidak usah banyak, sampai separuh di sini sudah cukup ya teman-teman ya. Nah, jadi di situ caranya begini, nanti sekalian saya praktekkan juga untuk caranya itu tadi ya, sambil menunggu yang ini mendidih dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi itu caranya sangat mudah teman-teman. Siapkan tempatnya nanti saya langsung saya praktekkan. Nanti itu batu yang panas itu sekali tadi yang sudah dipanggang itu tadi, teman-teman tinggal membuatnya ke dalam panci tadi teman-teman. Tapi setelah itu langsung ditutup. Nah, itu otomatis batu tersebut dia akan remuk dan pecah di dalam air dingin yang di dalam panci tersebut, dan dia akan mengeluarkan hawa panas teman-teman. Nah, seperti itu dia. Dan itu terbukti teman-teman, alhamdulillah paman saya yang pernah bekerja di hutan di daerah namanya di daerah Kalimantan itu pasti identik dengan daerah hutan, dan dia ada namanya kerja maamas teman-teman. Namanya orang kerja maamas itu dia kalau daya tahan tubuhnya tidak kuat bisa cepat sakit. Nah, berhubung saat itu rempah tidak ada yang dia dapatkan, jadi dia berpikir untuk mencoba batu hidup itu. Ternyata alhamdulillah teman-teman, badannya yang panas sekali itu, setelah dia mencoba dengan batu hidup itu tadi, alhamdulillah ibaratnya demamnya yang tinggi itu tadi drastis menurun teman-teman. Oke, itu ialah dari rempahnya tadi ya. Bisa menggunakan bajakah, dicampur dikombinasi dengan yang macam-macam, bisa menggunakan pucuk memucuk itu tadi bisa. Habis itu menggunakan batu hidup bisa, supaya teman-teman tidak bingung untuk bahan rempahnya. Nah, seperti itu ya. Untuk khasiatnya masih belum mendidih teman-teman ya. Untuk khasiatnya teman-teman supaya tahu, sauna tradisional ini sangat baik sekali untuk tubuh ya teman-temannya. Dimana satu kegunaannya ialah kalau kita di Kalimantan itu bisa untuk digunakan sebagai obat liver atau penyakit kuning atau hepatitis, atau juga disebut dengan kalau bahasa kami di sini adalah kena wisa hutan. Nah, seperti itu dia teman-teman, bisa mengobati itu. Kedua, kena demam, malaria, tipes, insya Allah bisa menggunakan sauna tradisional ini ya teman-teman ya. Ketiga, ini adalah sangat baik untuk memperlancar peredaran darah. Keempat, dia sangat baik kegunaannya untuk mengobati yang disebut gatal-gatal di tubuh kita masing-masing. Oke. 5, dia untuk mempercantik kulit, untuk membuat keremajaan kulit. 6, tidak kalah pentingnya ya teman-temannya, yaitu sauna tradisional kalau di tempat saya dapat dipercaya untuk membasmi bakteri-bakteri jahat, sel-sel jahat, virus-virus jahat akibat
Akibat apa lupa saya, akibat apa ya, akibat pergaulan bebas lagi. Pokoknya akibat dari oke teman-teman, berhubung sudah mendidih ramuannya tadi, maka akan langsung kita praktekkan. Nah, supaya teman-teman tidak bingung, jadi untuk persediaan alatnya teman-teman menyiapkan talanan, kalau bahasa ininya talanan, habis itu tempat duduk ya. Oke, langsung kita praktekkan. Sembari saya juga menyampaikan untuk khasiatnya yang keenam itu tadi teman-teman ya. Oke, ini harus diinjak ya teman-teman ya, diinjak kiri dan kanan ya. Jadi teman-teman, untuk membuka pancinya ini harus pelan-pelan ya. Jadi ini dibuka perlahan teman-teman, jangan langsung dibuka, wah kepanasan nanti teman-teman. Oke, saya lupa yang untuk khasiat keenamnya tadi ya teman-teman. Khasiat dari sauna tradisional ini ialah mampu membasmi bakteri-bakteri jahat, sel-sel jahat, dan virus-virus jahat akibat dari radikal bebas. Ternyata kalimatnya itu tadi teman-teman, yang abah lupa tadi. Oke, sambil membuka pancinya ini ya, ini panas sekali teman-teman. Kalau sampai salah teman-teman membukanya, wah nanti kena kaki. Jadi perlahan membukanya teman-teman ya. Untuk membuka ini sangat perlahan sekali, jangan langsung buka semua, jangan. Nah, perlahan. Kalau sudah kepanasan tutup lagi, seperti itu dia. Nah, jadi dia sangat baik sekali untuk membasmi bakteri-bakteri jahat, sel-sel jahat, virus-virus jahat yang menempel baik di dalam tubuh baik maupun yang di luar tubuh akibat dari radikal bebas. Nah, seperti itu dia teman-teman ya. Jadi untuk caranya ini tadi teman-teman harus berlepas baju sebenarnya. Kalau di rumah sendiri teman-teman, saya anjurkan hanya memakai celana dalam saja ya teman-teman ya. Ini berhubung saya mempraktekkan, maka saya memakai celana dalam dan luar. Karena seharusnya yang ini teman-teman menggunakan celana dalam saja, asal jangan ada yang melihat. Oh, anduknya di kepala, anduk di kepala. Lupa lagi anduk di kepala. Pakai anduk juga, pakai sarung juga bisa, asal ada untuk penutup kepalanya teman-teman. Nah, jadi dia ditutup, jadi supaya uapnya itu terkumpul untuk seluruh tubuh. Oh, ini sudah keringatnya minta ampun teman-teman. Sudah aroma dari udah jangan sebimat mati aku. Nah, kurang lebih seperti ini untuk cara mempraktekkan sauna tradisional. Jadi untuk dari rempahnya teman-teman sudah dibagikan, dan untuk khasiatnya yang jarang diketahui juga sudah kita informasikan kepada teman-teman ya. Jadi beginilah caranya untuk melakukan sauna tradisional supaya teman-teman tidak bingung. Wih, panasnya teman-teman. Ntar teman-teman melihat hasil keringat yang dihasilkan dari sauna tradisional ini teman-teman ya. Nah, jadi ini sambil diaduk-aduk teman-teman ya, kalau bisa sambil diaduk-aduk, jadi dia keluar hawa uapnya itu keluar semua teman-teman dari yang di dalam panci itu tadi. Ibaratnya dia ekstraknya itu keluar lah, seperti itu. Ini saya sambil mengaduk-aduk. Wih, hai. Jadi begitu dia, supaya teman-teman tahu ternyata bahan dari sauna tradisional itu seperti itu kurang lebih, dan khasiatnya yang jarang diketahui itu seperti itu. Dan ini memang adalah salah satu tradisi kami Dayak di sini teman-teman, untuk mengobati orang sakit ataupun orang yang mau baru menikah itu. Nah, dia untuk membuang bau badan, katanya seperti itu teman-teman. Nah, jadi supaya teman-teman tidak bingung, makanya kalau di tempat-tempat saya ada acaranya mandi papai, ada namanya betimuh atau bahasa kalselnya betimuh.
atau bahasa Kalbarnya Batangas. Kalau bahasa Kaltimnya saya belum dapat infonya teman-teman, mungkin sama-sama saja ya. Wih. Nah seperti ini ya. Wih, berkeringat teman-teman, berkocor habis ini sudah. Ay mak. Wih. Jadi kalau yang untuk bahan pertamanya tadi teman-teman, kalau itu bahasanya tikar purun kalau bahasa di tempat saya ya, ataupun teman-teman mau langsung memakai selimut tebal juga bisa, sama saja. Jadi jangan bingung harus pakai ini harus pakai itu. Oh jangan bingung ya teman-teman ya. Yang penting dia ini uap nih, ini yang tidak ketulungan ini yang di dalam ini. Hai, sebentar kita buka ya ini juga. Nah jadi kalau untuk pengobatan saya lupa. Kalau untuk pengobatan dan untuk daya tahan tubuh, ini baiknya dilakukan teman-teman. Kalau yang untuk pengobatan, kalau yang obat sakit liver atau hepatitis tadi, teman-teman silahkan menggunakannya ini pagi, siang, sore ya teman-teman ya. Dalam seminggu itu pol pagi, siang, sore bagi orang yang kena liver ya. Nah tapi kalau hanya untuk kesehatan daya tahan tubuh, untuk mematikan sel jahat, bakteri jahat, virus jahat tadi, teman-teman bisa menggunakan ini dalam seminggu itu 2 kali. Pagi sama sore, misalkannya Senin, nanti hari Kamis lagi teman-teman. Nah seperti itu dia, pagi sama sore, pagi sama sore. Nah seperti itu dia teman-teman. Oke, sudah mungkin cukup nih Mama Jai, dibuka dulu. Oke teman-teman. Nah teman-teman bisa melihat di sini keringatnya Abah Jai lah, melihat keringat kita. Wah teman-teman, begini dia hasilnya. Ini sudah harus terbuka sampai habis teman-teman ya. Oke, begini alhasil dari sauna tradisional. Woi basah, keringatnya minta tolong teman-teman nih. Jadi ini jangan kena angin, cuman dengan catatan ini dilap saja teman-teman. Mana lap tadi? Nah untuk menghilangkan keringatnya ini teman-teman jangan langsung cari angin lagi, jangan masuk angin nanti. Nah jadi ini hanya dilap begini teman-teman ya. Nah, jadi dilap saja keringatnya ya. Nih keringatnya ini tadi dilap saja. Nih ketek nih, luar biasa. Nah kiri kanan, tuh bau surga teman-teman. Oke, mungkin begitu saja untuk video sauna tradisionalnya, dari rempahnya, khasiat dan kegunaannya yang jarang diketahui, dan juga untuk cara prakteknya tadi teman-teman. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Tidak berguna sekarang, mana tahu bisa berguna di kemudian hari. Kurang dan lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.